Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Lululu Khobir, NIM 19410184 dari kelas studi fikih F. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulama Mesir, yaitu Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami. Udah pada tahu belum siapa sih Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami itu? Pada nggak tahu kan? Kalau nggak tahu, yuk langsung aja kita kepoin. Jadi, Sayyid Sabiq memiliki nama lengkap yaitu Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami. Beliau lahir di desa Istanda, distrik Al-Baghur, provinsi Al-Munufiyah, Mesir pada tahun 1915 Masehi. Dan beliau wafat pada tanggal 28 Februari 2000. Beliau adalah salah satu ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional dalam bidang fikih dan dakwah Islam, terutama lewat karya monumentalnya yaitu Fiqh As-Sunnah atau fikih berdasarkan sunnah Nabi. Sayyid Sabiq lahir dari pasangan keluarga terhormat, yaitu Sabiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb di desa Istanha. Silsilah beliau berhubungan dengan khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Dan keluarga beliau juga menganut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sayyid Sabiq juga merupakan seseorang yang memiliki budi pekerti yang mulia dan pandai menjaga perhubungan yang baik sesama manusia. Sifatnya yang suka berjenakah, lemah lembut, dan menghormati orang lain yang membuat beliau disenangi oleh segenap masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu riwayat pendidikan Sayyid Sabiq. Pendidikan Sayyid Sabiq yang pertama yaitu di Kutab, di tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal Al-Quran. Setelah itu, beliau memasuki perguruan Al-Azhar di Kairo, dan disinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya, mulai dari tingkat dasar sampai ke tingkat takhusus atau kejurusan, sebagai tingkat tertinggi di Al-Azhar pada waktu itu. Pertama, beliau menamatkan tingkat ibtidaiyah yang memakan waktu selama 5 tahun. Kemudian, ia menyelesaikan tingkat sanawiyah selama 5 tahun pula dan tamat pada tahun 1939 Masehi. Setelah itu, beliau melanjutkan ke Fakultas Syariah dan menyelesaikannya selama 4 tahun dengan memperoleh ijazah aliyah pada tahun 1940. Selanjutnya, beliau mengambil takhusus selama 2 tahun untuk memperoleh syahadah alimiyah pada tahun 1947 Masehi. Inilah ijazah tertinggi di Universitas Al-Azhar di kala itu, sehingga nama ijazah ini digunakan untuk tingkat doktor kemudian. Guru Said Sabiq antara lain adalah Syekh Mahmud Shaltut dan Syekh Thohir Ad-Dinari. Keduanya dikenal sebagai ulama besar di Al-Azhar ketika itu. Beliau juga belajar kepada Syekh Mahmud Khotab, pendiri Al-Jami'iyah Asy-Syari'iyyah lil Al-Amilin fi Al-Kitab wa As-Sunnah, perhimpunan syariat bagi pengamal Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selanjutnya yaitu karir dan keorganisasian Said Sabiq. Said Sabiq pernah bergelut dalam bidang administrasi, pernah menjadi guru pada Departemen Pendidikan Pengajaran Mesir, menjadi dosen di Universitas Al-Azhar Kairo, dan menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun pada tahun 1955. Karya Said Sabiq antara lain Al-Yahud fi Al-Quran, Yahudi dalam Al-Quran, An-Nasir Al-Quwah fi Al-Islam, unsur-unsur dinamika dalam Islam, Al-Aqaid Al-Islamiyah, Akidah Islam, Asyam, puasa, Ar-Ridho, kemurtatan, Az-Zahar, karangan bunga, Dakwah Al-Islam, dakwah Islam, Islamuna, keislaman kita, Fiqh As-Sunnah, fikih berdasarkan sunnah Nabi, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang kontribusi untuk Islam oleh Sayyid Sabiq. Kontribusi untuk Islam Sayyid Sabiq yakni mengajak umat Islam untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Karena ketika umat Islam itu berpecah belah, maka akan menyebabkan umat Islam itu menjadi lemah. Selanjutnya, beliau juga mengajak agar membentengi para pemuda dan pemudi Islam dari upaya musuh Allah dengan membiasakan mereka beramal Islami, memiliki kepekaan, memahami segala permasalahan kehidupan, serta memahami Al-Quran dan As-Sunnah.
Nah, selanjutnya yaitu yang kita bahas tentang kisah inspiratif Said Sabiq. Kisah inspiratif Said Sabiq telah menghafal Al-Quran dengan baik sekitar umur 10 dan 11 tahun. Dan sejak muda beliau juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid, pengajian khusus, radio, dan tulisan di media massa. Nah, beliau juga memberikan ceramah di berbagai negara dan ikut berpartisipasi dalam konferensi internasional seperti di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Oke, mungkin cukup sampai sini saja untuk penjelasan tentang Said Sabiq. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.